Oke, sepanjang kisah Boruto nih hingga memasuki alur time skip dewasanya To Blue Vortex itu memang telah ada beberapa momen krusial, epic badass nih dan duel terseru yang pernah tersaji. Dari pertempuran Momoshiki hingga Boruto kembali ke desa dengan usia 15 tahunan dan lebih kriminal penampilannya. Momen epic tersebut adalah fase bagaimana Boruto bisa bertahan lebih dari 6 tahunan ini dan memutuskan untuk perbaikan menyeluruh. Dan hasilnya gila banget sih. Time skipnya itu semuanya orang memberikan aplaus karena Boruto benar-benar layaknya Uchiha Itachi. Sebelum sampai ke kembalinya Boruto nih, mari kita runtut 12 epic momen itu yang akan kita bagi menjadi 2 part video. Dan karena kisah Boruto ada 2 bagian, bab pertama dan juga bab keduanya, maka jika kalian mencari-cari urutan duel tersengit, pertempuran krusial dan epic yang pernah terjadi hingga plot twistnya besar di luar dugaan sekarang ini, kalian telah berada di video yang tepat nih teman-teman. Ini akan sangat menarik karena art inilah kisah Boruto di fase time skipnya nanti, battlenya akan lebih gila lagi. So let's go, kita mulai. Hai nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai momen epic battle badass dan plot twist terbesar Boruto hingga alur time skipnya To Blue Vortex part pertama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Langsung aja nih, pertama Momoshiki versus para kaki dan Sasuke. Nah, ini adalah pertempuran badass ketika Momoshiki mengerahkan semua tenaganya untuk mengalahkan Naruto Sasuke nih. Pertempuran di dimensi lain itu membuat para kaki itu kerepotan. Pasalnya Momoshiki memanglah sebadas itu. Beruntung mereka itu masih ada Sasuke loh yang berkali-kali berkorban untuk mendesak Momo hingga menggunakan Chibaku Tensei. Wah, itu adalah momen epic yang tak terlupakan bagaimana battle sengit itu terjadi. Beragam kombinasi Naruto Sasuke digunakan, mereka melakukan serangan-serangan tingkat tinggi sampai di akhirnya Momo Naruto mengeluarkan Kurama Mode. Pertempuran tambah sengit karena Rinnegan Momoshiki yang menyusahkan itu, bahkan Momo sempat membangkitkan Inukai Takeru no Mikoto, teknik burung api itu serta raksasa golem api. Meski pada akhirnya nih Naruto Sasuke memenangkan pertempuran itu, masalah muncul lagi setelah Momoshiki itu bangkit untuk kedua kalinya dan bertransformasi lebih badass lagi teman-teman. Nah, yang epic itu adalah Boruto ikut serta lalu menyerang Momo dengan Vanishing Rasengan yang menghilang itu. Siap-siap dialah ini guys, pumps. Muka Momoshiki monyong tuh karena terkena Rasengan Boruto dan itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Di fase ini pada akhirnya Boruto mendapati karmanya setelah Momoshiki meledak bersama serangan Boruto nih. Tentu setelah ini Momoshiki berada dalam diri Boruto sebagai wadahnya. Kedua, Sage Mode Mitsuki. Nah, ini adalah momen epic ketika Mitsuki tiba-tiba ngamuk nih pada Lordku kala itu karena ingin menyerang Boruto. Dia menggunakan ledakan Sage Mode itu dan pertempuran hebat tak terelakkan di sana. Dialah itu teman-teman, Mitsuki marah karena ingin selalu melindungi Boruto nih. Lordku dibuat tak berkutik dengan segala bentuk teknik ular Mitsuki. Sebenarnya untuk Sage Mode Mitsuki ini tak hanya digunakan sekali saja nih, bahkan dia juga melakukannya pada pertempuran melawan Dippa nih, dan lagi-lagi untuk melindungi Boruto mataharinya. Mitsuki yang tiba-tiba ngamuk kala itu karena melihat Boruto terluka, aura membunuh terpancar dalam Sage Modenya itu. Lihatlah satu kali serangan untuk kabur nih, Dippa itu terpental dengan sangat jauhnya karena efek Sage Modenya. Teknik Senpu Orochi Mikazuchi berhasil digunakan oleh Mitsuki. Itu adalah fase yang menarik sih buat Mitsuki sendiri. Cuman sekarang sayangnya Mitsuki itu berbelok arah karena dia tuh salah mengira mataharinya itu siapa. Kawaki dikira malah Boruto. Nah, lanjut, ketiga itu adalah Borushiki versus Boro. Ya, setelah Boro meluluhlantahkan para anggota tim 7, dia merasa jumawa nih dengan kekuatannya itu. Dia begitu marah karena Sarada itu menggunakan Chidori dan membuat tubuhnya membesar itu. Tapi tiba-tiba sosok menggelegar muncul dari udara dengan aura biru membunuh itu nih. Itu adalah Borushiki Mode. Momen epic itu menjadi penanda bagaimana kekuatan Boruto dalam kendali Momoshiki. Emang sangar banget sih. Ia menyerap cakra Naruto untuk menggunakan Rasengan besar dan meledakkan Boro. Kemampuan bertempur Boruto itu bahkan membuat kaget Mitsuki nih. Bagaimana tidak nih, dengan tanduk itu dan juga Rasengan besar, Boro kara itu hancur berkeping-keping karena serangan Borushiki nih. Nah, setelah momen itu Mitsuki ini akhirnya memberitahukan apa yang terjadi dengan guru Boruto sendiri, Uchiha Sasuke perihal karma. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat itu Battle Jigen versus Naruto Sasuke.
Wah, ini tak kalah serunya nih. Pertempuran antara Naruto Sasuke dengan pemimpin Kara Jigen memang mengesankan. Aksi taijutsu, ninjutsu, bahkan kenjutsu digunakan ketiganya. Ribuan bocil Naruto Biju Mode tak akan mempan nih menghadapi Jigen. Bahkan mereka shock semua tiba-tiba Jigen menghilang. Mereka akhirnya sadar ternyata Jigen itu bisa mengecilkan tubuhnya dan berpindah sangatlah cepat. Itu semuanya disebabkan karena teknik matanya tersebut. Bahkan melawan Jigen inilah perpindahan dimensi lain ditunjukkan lagi nih. Dan yang mendebarkan adalah saat Jigen mengeluarkan tanduk miliknya dan setelah itu Naruto Sasuke mengimbanginya dengan Kurama dan juga Susanoo. Pertanyaan apakah itu seimbang? Ya, jawabannya enggak teman-teman. Mereka bukanlah tandingan Jigen. Bahkan sabetan pedang Susanoo bisa dipijak nih oleh Jigen sendiri dan tiba-tiba Jigen itu muncul menendang Sasuke dan mengeluarkannya dari Susanoo-nya itu. Beruntungnya kala itu Sasuke masih memiliki Rinnegan nih dan pertempuran masih berjalan alot. Hingga di momen itu Amaterasu yang tak mempan dengan Jigen, baik Naruto dan Sasuke, akhirnya kalah dalam pertempuran. Ya karena jika Jigen tak selemah tubuhnya itu, ia bisa dengan mudah nih mengalahkan Naruto Sasuke dan itulah sebabnya dia mengakhirinya dengan menyegel keduanya. Cuman hanya Sasuke lah yang selamat karena ia didesak Naruto untuk kabur dari sana dengan menggunakan dimensi lain Rinnegan. Menarik. Next berikutnya adalah pertarungan lanjutan dan memanfaatkan momentum. Kelima ini adalah Kashin Koji versus Jigen. Akhirnya nih salah satu anggota Kara yang terhubung dengan kisah Jiraiya itu turun gunung. Koji yang memang dari awal mengincar Jigen agar rencananya gagal itu berperan di balik layar nih. Pertempuran itu disaksikan semua petinggi Konoha. Naruto, Sasuke, Shikamaru melihatnya setelah Amado mempertontonkan battle ini. Lihatlah Boruto dan tim 7 nih, mereka tuh shock bahwa Kashin Koji itu bertempur seorang diri untuk dunia shinobi agar Jigen tak berhasil dengan kebangkitan wadahnya itu. Karena teman-teman sebenarnya yang kuat itu bukanlah Jigen, tetapi jiwa yang menempati tubuh Jigen dan itu adalah entitas tertinggi. Kashin Koji itu mendesaknya hingga menggunakan teknik api Zanmai no Shinka dan api suci untuk membuat Jigen itu meledak nih, serta tubuhnya tak bisa menyerap hal itu. Bersiaplah melihat itu nih, Otsutsuki ini adalah Ishiki, jiwa yang sebenarnya menempati tubuh Jigen. Berkat Kashin Koji lah Ishiki itu tak langsung berpindah ke tubuh Kawaki. Namun dampaknya Kashin Koji itu hampir menemui ajalnya di sini. Dia diterang oleh Ishiki dengan mata itu karena mengikuti jalan sang Sage Agung dari Myobokusan Jiraiya Sannin. Nah, battle itu terjadi lagi nih hingga akhirnya Koji meledakkan kemampuan yang khas dengan Jiraiya. Ya berbantu membuat pertempuran itu makin sengit nih. Cuman karena Koji tidak sadar bahwa kemampuan Ishiki dengan Daikokuten ini bisa mengeluarkan benda di dimensinya itu dengan sangat cepat, Koji tertimpa reruntuhan bangunan dan sebagian tubuhnya itu hancur. Namun beruntungnya dia selamat teman-teman. Dan inilah yang kita nantikan nih, kelak di fase time skipnya ini nanti Kashin Koji itu akan kembali dan kita sangat yakin nih dia akan bertemu dengan Boruto. Nah terakhir nih ya, untuk part pertamanya ini berhubungan dengan plot twist ke-6, battle kompleksitas Ishiki masa lalu dengan Kaguya. Ya siapa sangka teman-teman, Ishiki ini mengejar Kawaki karena sisa hidupnya tak lama lagi. Namun dia cukup tenang karena tak ada lawan yang bisa mengimbanginya. Jadi menurut prediksinya waktunya itu tepat nih, 20 jam itu cukup untuk mengalahkan para orang terkuat di Konoha. Tapi realitanya tak akan seperti itu Ishiki. Mereka akhirnya bertemu dengan Naruto dan Sasuke nih yang lagi-lagi menyusahkan mereka. Terkhusus adalah Sasuke karena dia mengatakan sendiri Rinnegan itu adalah masalahnya. Yang menarik adalah pertemuan dengan Ishiki ternyata berhubungan dengan plot twist terbesar loh. Di bab pertamanya ini jika Otsutsuki sebenarnya pasangan Kaguya yang turun ke bumi untuk melanjutkan tekad Otsutsuki, menanam jubi, menumbuhkan pohon dewa, memberi nutrisi hingga ketika buah itu muncul akan mereka ambil. Proses parasit atau benalu seperti itu terus mereka lakukan di berbagai planet. Cuman karena Kaguya itu mengkhianatinya, Ishiki itu hampir saja beneran sekarat jika tidak karena teknik Sukuna Hikona. Entah gimana caranya nih, yang jelas tubuh Ishiki itu hancur sebagian karena Kaguya. Di momen itulah dia berusaha bertahan nih, dan ada satu sosok biksu muda di bumi waktu itu bernama Jigen. Nah dari sanalah awal mula cakra Ishiki itu bertahan dan pulih nih. Namun ia tetap berada di tubuh Jigen. Lama kelamaan mengendalikan tubuhnya sampai menanggalkan karma sementara pada tubuh sang biksu tersebut. Itulah kompleksitas yang sebenarnya terjadi dengan Otsutsuki Ishiki. Kami pikir nih itu adalah fase pertempuran epik yang tersaji kala itu. Ketambahan Boruto juga ikut serta membuang Ishiki ke dimensi yang berbeda. Nah teman-teman, gimana menurut kalian sendiri? Apakah pertempuran itu kalian begitu excited melihatnya kala itu? Kita sih iya ya yang pasti. By the way ini seperti yang kita bilang tadi, karena momen epic ini ada 12 poin, jadi akan kita bikin video satu lagi di part keduanya ya, untuk melanjutkan poin ke-7 dalam battle selanjutnya itu menuju fase Two Blue Vortex nya. Sepakat? So jangan lupa ikutin terus ya. Kita akan bahas selanjutnya lebih fokus lagi part keduanya momen badas yang pernah terjadi di dunia shinobi itu.
Ya itulah tadi nih pembahasan kita mengenai momen epic battle Badass dan juga plot twist terbesar Boruto hingga alur time skip-nya ini To Blue Vortex part yang pertama. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.